saya mengganggu Bu Septa nggak kira-kira? Septa sedang sibuk? Enggak, kebetulan kami jam kosong. Gimana? Begini Bu, saya ingin berbicara kalau yang membuat saya dilema atau mungkin belum berani mengambil keputusan. Jadi saya ingin mensosialisasikan P5 kepada wali murid Bu, cuman saya masih takut kok. Takut tindakan saya nanti akan salah atau bagaimana gitu. Tentang pembelajaran P5. Iya betul. Kira-kira kekhawatirannya di mana? Jadi begini Bu, sekolah kita ini kan baru memasuki kurikulum merdeka baru tahun ini ya Bu ya. Sementara pada kurikulum merdeka ini kan ada pelajaran P5. Itu banyak sekali orang tua masih bingung, masih belum memahami P5 itu pelajaran apa begitu. Jadi dari situ saya ingin, kalau saya jawab satu persatu kan tidak mungkin Bu. Kemudian saya jelaskan lewat chat grup juga, mungkin ruang lingkupnya nggak cukup juga ya Bu ya. Jadi saya itu pinginnya mensosialisasikan hal ini kepada orang tua murid Bu gitu, tentang pelajaran P5 ini gitu. Karena di P5 ini kan ada proyek profil Pancasila. Nah di sini meskipun tidak semuanya proyek dihasilkan dari siswa, tapi di sini juga bisa dari hasil karya mereka, misalkan di kelas, atau mungkin bisa juga dari hasil mereka public speakingnya atau dan lain-lain. Cuman orang tua hal ini kan belum begitu paham Bu, gitu. Dari kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka ini kan masih asing gitu Bu. Jadi saya ingin mensosialisasikan ini kepada orang tua murid gitu. Sebenarnya sangat luar biasa ide Ibu, nggak perlu ragu sebenarnya. Nah, setelah ini kalau udah ada rencana seperti itu, apa kira-kira yang akan Ibu dilakukan setelah ini? Sepertinya saya mungkin harus mengkomunikasikan hal ini kepada guru kelas 1 lainnya Bu. Mungkin nanti kan kami akan berkolaborasi di sana ya Bu, ketika kami sudah mensosialisasikan ini kepada orang tua, udah sangat dibutuhkan untuk kolaborasi itu ya Bu gitu kan, supaya satu pemahaman gitu kan, satu ide dengan guru yang lain seperti itu. Mungkin selain itu juga mungkin saya akan komunikasikan hal ini kepada kepala sekolah Bu ya, bahwa kami ingin mensosialisasikan P5 ini kepada orang tua murid supaya tidak ada miskomunikasi. Misal kalau murid ada alat atau bahan yang dibawa dari rumah, jadi orang tua tidak berpikir yang aneh-aneh begitu Bu. Jadi orang tua sebelumnya sudah dipahamkan dulu gitu apa itu P5 kayak gitu Bu. Jadi saya mensosialisasikan dulu ke kepala sekolah. Setelah mungkin nanti kepala sekolah menyetujui, saya mungkin bicara lagi sama guru kelas 1 lagi. Kemudian mungkin baru mengatur jadwal untuk sosialisasinya gitu. Itu udah sangat luar biasa Ibu, jadi nggak perlu ragu lagi saya rasa ya. Iya, tadi udah sangat bagus idenya, tinggal kita action. Semoga kepala sekolah mengizinkan dan sosialisasi ke orang tua murid nanti berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan. Semangat selalu Ibu ya. Iya, insya Allah semangat selalu. Jadi ya begitu Bu, mungkin nanti setelah saya bicarakan lagi dengan teman dari guru kelas 1 lainnya, mungkin saya minta bantuan nanti Bu sama ini kali ya, sama operator sekolah kali ya Bu, untuk meminta membuat surat undangan untuk orang tua murid mungkin ya Bu ya. Kemudian nanti ditandatangani oleh kepala sekolah, lalu mungkin nanti diberikan ke anak muridnya, yang muridnya kemudian diberikan ke orang tuanya. Begitu mungkin ya Bu ya. Luar biasa itu, tinggal menjalankan dengan semangat dan semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Septa sudah memberi waktu saya kecil hari ini. Saya tidak
jadi semakin apa ya berani, berarti saya apa ya gerakan atau hal yang akan saya lakukan ini tidak salah ya. Iya, sangat benar, bahkan bukan salah lagi, Iya. sangat benar. Saya takut nanti Kami kalau mendukung sepenuhnya. saya takut kalau nanti apa yang saya lakukan nanti apa bertolak belakang dengan keinginan kepala sekolah atau bagaimana. Insya Allah kepala sekolah mendukung, gitu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Saya menjadi sangat lega setelah coaching dengan Bu Sepa. Terima kasih. Sama-sama. Tadi setelah saya melihat kegiatan coaching, alhamdulillah saya perhatikan kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan baik, sudah mengikuti alur tirta. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Ibu ya. Untuk Ibu yang sebagai coach, dalam kegiatan coaching ini kira-kira kedepannya apa yang bisa Ibu perbaiki lagi ke depannya, yang bisa ditingkatkan? Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah Bu ya, coaching tadi berjalan lancar sesuai dengan alur tirta. Kemudian untuk saya pribadi sebagai coach, yang ingin saya tingkatkan adalah menentukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di situ Bu, kadang kita bingung setelah ini langkah apa lagi ya, kira-kira pertanyaan apa lagi untuk menentukan pertanyaan berbobot agar coaching berjalan lancar dan tidak melebar gitu. Ini itu Bu ya. Untuk Ibu Soli, Ya. bagaimana perasaan Ibu ya setelah Ibu mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan semua dikatakanlah masalah ya di dalam diri Ibu, sudah mengeluarkan kepada coach, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya tentunya sangat lega Bu ya, setelah saya coaching dengan Ibu Septa, saya mendapatkan ide-ide segar, keberanian untuk bertindak selama itu masih dalam koridor yang baik gitu. Jadi itu tadi merasa lega, senang dan lebih percaya diri aja gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu ya, semoga kita ke depannya bisa mempraktekkan kunci terus dalam setiap kegiatan-kegiatan di kegiatan kita ya, semoga kita bisa berbagi kepada sesama dalam mengatasi semua masalah-masalah kita. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Septa. Saya mengganggu waktu Ibu nggak ya? Oh, tidak. Ada yang bisa saya bantu Ibu Septa? Iya gini, mau cerita-cerita nih Bu ya, masalah saya sebagai kurikulum di sekolah kita ini. Masalah yang saya hadapi ini kan kurikulum ini sebagai tumpuan gitu Bu ya, sebagai yang proses pembelajaran dilaksanakan, memantau gitu ya. Nah, tapi sebelum proses pembelajaran itu sendiri, ketika awal semester, perangkat pembelajarannya itu yang harus dipersiapkan. Sebagaimana seorang petani kalau ke sawah bawa cangkul gitu ya, kalau seorang nelayan ke laut bawa jaring, jalan gitu. Nah, sekarang kita posisinya sebagai guru, alat kita adalah perangkat pembelajaran, dan itu harus mau nggak mau, suka nggak suka harus dipersiapkan. Nah, masalah saya ini ketika mendapati guru yang apa Bu ya, susah gitu ya, susah untuk dimintai perangkat pembelajarannya seperti itu Bu. Baik, Bu Septa. Oh, jadi Bu Septa punya masalah tentang kurikulum ya Bu ya, dan bertemu dengan guru yang agak susah tadi bagaimana begitu. Jadi kalau menurut Bu Septa sendiri, apa tindakan yang harus Bu Septa lakukan, atau apa yang harus Ibu Septa bisa tingkatkan untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran tadi untuk guru-guru yang agak susah?
Baik, sebenarnya kalau saya identifikasi gitu ya, guru-guru itu kenapa sampai susah mengumpulkan perangkat pembelajaran. Yang pertama, karena sudah guru senior ini memang IT-nya kurang gaptek gitu Bu ya, bahasa kita ya. Nah, dalam pemikiran saya gitu ya, saya berniat ya guru senior ini tadi kita kasih pelatihan nih. Kita nggak terlalu berharap banyak, yang penting kita berusaha dulu. Kadang hidupkan laptop aja belum bisa. Nah, dari situ ya kita panggil guru seniornya dengan apa ya, tidak bahasanya tidak menyinggung perasaannya gitu ya. Kita ajak belajar bareng, kita belajar dari hidupkan laptopnya, dari Word-nya gitu ya, dari memang yang dasar-dasar itu di pikiran saya Bu, itu butuh guru seniornya. Kemudian untuk keseluruhannya saya ini mengumpulkan 3 hari di awal semester ketika baru masuk. Itu 3 hari itu khusus untuk membuat perangkat pembelajaran. Jadi 3 hari itu ya fokus kita dari menentukan hari efektifnya, rencana minggu efektif, kemudian ke prota, ke prosem, sampai CP, ATP, sampai terakhir modul ajar. Mungkin saya pikir gitu ya, saya pikir itu bisa dijalankan untuk terkumpulnya perangkat pembelajaran. Itu mungkin dalam pikiran saya, tapi kayaknya bisa nggak ya? Nah itu yang masih dalam pikiran saya Bu. Ide Bu Seta udah sangat bagus sekali itu ya, tinggal pelaksanaannya aja. Kalau menurut saya seperti itu. Kira-kira dari semua apa yang Bu Seta sampaikan tadi, kira-kira kapan nih mau melaksanakannya? Kalau waktunya bisa dimulai dari awal semester depan Bu ya. Ini kan sudah pertengahan semester, proses pembelajaran sudah berlangsung. Kita mulai dari awal semester depan. Jadi kita rencanakan, kita komunikasikan dengan kepala sekolah dulu, kemudian setelah komunikasi nanti kita buat undangan untuk teman-teman untuk berkumpul di awal semester khusus untuk membuat perangkat pembelajaran. Jadi kayak semacam IHT gitu ya. Gitu. Bagus sekali ya Bu Seta ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Seta sudah sampaikan tadi, kemudian pelaksanaannya ke depannya nanti itu saya berharap berhasil dan semua guru-guru bisa mengikuti ya Bu dengan baik, dengan semangat, kemudian dengan merasa bertanggung jawab, karena bagaimanapun tua atau muda, senior atau junior, sepertinya hal itu juga tidak bisa kita pungkiri, memang harus bisa ya Bu ya. Iya, saya mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Saya menunggu cerita Bu Seta di lain hari. Nanti informasikan kepada saya kalau Bu Seta sudah melakukan aksi ini. Nanti Bu Seta bisa berbagi cerita pada saya lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih sekali lagi. Rasanya semakin lega gitu ya. Yang tadinya saya rasa gimana ya, kira-kira bisa nggak ya dengan coaching ini. Insya Allah saya semakin merasa yakin ke depannya. Insya Allah kita bisa. Saya yakin Bu Seta bisa. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu Seta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Pagi Pak. Alhamdulillah tadi proses coaching sudah dilaksanakan. Saya juga sudah mengikuti dari awal hingga akhirnya. Ini ada beberapa pertanyaan untuk merefleksi diri kita masing-masing. Apakah proses coaching kita ini sudah berjalan dengan baik? Yang pertama, saya minta jawaban dari Ibu Soli sebagai coach, yaitu kira-kira Ibu, apa kelebihan dan kekurangan Ibu pada saat pelaksanaan coaching tersebut? Baik, terima kasih Pak Zul. Alhamdulillah coaching pada hari ini saya bersama Bu Seta berjalan sangat baik. Tentunya juga sudah mengikuti alur Tirta. Kemudian itu. Kemudian kalau kekurangannya mungkin ke depan saya akan menambah lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dari hari ini mungkin ya Pak, seperti itu. Jadi saya memberi ruang kepada Bu Seta untuk lebih
luas lagi menjelaskan permasalahan dalam diri saya tersebut. Tadi saya lihat Ibu selalu dalam keadaan presence. Nah, sebenarnya apa yang telah Ibu lakukan pada saat coaching tadi sehingga Ibu dalam selalu keadaan presence atau kesadaran diri penuh? Begini, karena memang itu adalah tanggung jawab coach kepada coaching gitu, untuk menjadi pendengar yang aktif gitu Pak. Jadi saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif untuk peserta, supaya permasalahan-permasalahan yang peserta alami bisa kita pecahkan bersama. Ya. Tadi saya lihat proses coachingnya juga sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi Ibu, kira-kira ke depannya apa yang bisa Ibu perbaiki untuk proses coaching pada kegiatan selanjutnya? Ya, mungkin lebih kepada waktu ya Pak. Iya. Ya, saya lebih mengkondisikan lagi waktunya mungkin supaya penyampaiannya lebih enak begitu ya Pak. Ya, ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk yang baru selesai coaching ini, alhamdulillah kayaknya wajahnya sudah berubah, cerah ya. Sudah kalau kesannya sudah tersampaikan. Plong ya. Ya. Ini bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Soli? Terima kasih Pak, alhamdulillah tadi coaching berjalan lancar, ngalir gitu ya, sesuai alur cerita kita. Kemudian saya merasa nyaman aja cerita sama Bu Soli, karena memang Bu Soli menanyakan tentang keluh kesah saya. Kemudian saya juga bisa bercerita dengan nyaman. Kemudian di situ kami membahas solusinya. Bu Soli menguatkan gitu ya. Setelah ini insya Allah yang kami bahas tadi saya terapkan, dan semoga permasalahan saya yang saya keluhkan tadi ada pemecahannya seperti itu. Ya. Oke, ini sudah sepertinya seluruh pertanyaan sudah saya sampaikan dan dijawab juga dengan luar biasa oleh ibu-ibu. Terima kasih Ibu telah memberi kesempatan untuk saya sebagai observer pada kegiatan coaching hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Pak Zul ada waktu nggak ya? Alhamdulillah sekarang ini sedang longgar Ibu. Oh ya Ibu, apa ada yang mau dibicarakan hari ini? Iya Pak, sebenarnya ada beberapa unek-unek dalam diri saya yang ingin saya ceritakan dengan Bapak. Oh ya, itu kira-kira mengenai apa Ibu? Begini Pak, saya kemarin kan diajak berbicara oleh kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah itu menyuruh saya untuk menjadi pembina ekstrakurikuler bercerita. Tapi saat kepala sekolah berbicara, saya tidak merespon Pak. Jadi disitulah saya merasa tidak enak hati Pak. Saya tidak merespon, saya hanya diam. Kegiatan tersebut berkaitan dengan siswa atau berkaitan dengan guru Ibu? Iya Pak. Kegiatan itu kepala sekolah itu menunjuk saya itu untuk membimbing ekskul bercerita di sekolah saya tentang kegiatan tentang ini Pak, untuk mengeksplor kearifan lokal di tempat kita itu, seperti budaya untuk mengembangkan legenda-legenda atau dongeng yang ada di tempat kita ini. Nah, di sini saya bingung Pak, karena saya kurang banyak referensi cerita atau dongeng yang bisa saya eksplor. Kemudian saya juga kurang menguasai teknik dalam bercerita, seperti kan kalau bercerita itu memerlukan teknik-teknik yang dari teknik suara, teknik ekspresi dan sebagainya, seperti itu Pak, yang membuat saya bingung. Oh ya, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu belum bisa merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah karena Ibu sadar mungkin kemampuan Ibu masih belum mumpuni untuk hal tersebut. Itulah yang membuat saya bingung Pak. Iya. Kira-kira kalau menurut Ibu kemampuan Ibu di bercerita itu kalau ada
penilaian level 1 sampai level 10, kira-kira Ibu di dalam posisi yang mana? Kurasa sekarang baru di level 6 mungkin Pak. Iya, karena iya seperti tadi saya bilang belum ada percaya diri dari saya itu untuk mengeksplor. Sebenarnya bercerita ini sudah saya terapkan di kelas saya saat saya mengadakan pembelajaran, itu sudah saya selipkan cerita daerah saya. Itulah Pak tadi masih bingungnya itu saya kurang banyak pendaharaan cerita. Sebenarnya Ibu sudah melakukan beberapa usaha Ibu ya, seperti melakukan di dalam kelas. Nah, kira-kira apa lagi yang pernah Ibu lakukan, yang pernah dulu dilakukan untuk menaikkan kemampuan Ibu dalam bercerita dan memberikan diseminasi kepada peserta didik ataupun murid untuk bisa melakukan bercerita? Iya Pak, ini saya berpikir akan ke depannya nih Pak ya. Oh ya, boleh Ke Pak. depannya, saya berpikir ke depannya saja ini bagaimana saya akan melakukan memperbanyak perbendaharaan cerita Pak. Ya. Kemudian caranya saya akan belajar dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah kita, tentang legenda-legenda yang ada di daerah kita. Kemudian dengan guru-guru yang menyukai seni ya. Kemudian saya juga akan belajar teknik bercerita itu melalui media-media Pak, seperti YouTube, media-media sosial seperti itu, untuk menambah teknik bercerita saya. Juga saya akan belajar kepada memang ahli yang dalam bercerita seperti pendongeng seperti itu rencananya kayak saya. Oh ya, Ibu sudah malah membuat rencana ke depan Ibu, ini sudah luar biasa sekali. Tadi juga Ibu nyampaikan bahwa akan melibatkan beberapa pihak ya, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Ibu guru. Siapa lagi kira-kira yang bisa Ibu libatkan sehingga kemampuan bercerita Ibu semakin meningkat? Ya, itulah Pak. Saya itu akan bekerja sama yang pertamanya itu dengan guru di sekolah kita, kemudian itu tadi dengan siswa juga. dengan siswa. Ya, bisa. Jadi saya akan membuka kelas ekskul bercerita Pak, sepertinya setelah ini memberanikan diri untuk membuka ekskul bercerita yang selama ini saya hanya terapkan di kelas saya akan terapkan di ruang lingkup sekolah. Tadi Ibu katakan kemampuan Ibu sekarang kemungkinan di level 6 ya Ibu ya. Benar. Nah, kira-kira setelah apa yang Ibu lakukan, berapa yang ingin Ibu capai atau nilai berapa dari 1 sampai 10 tadi sudah di 6, mau meningkat sampai ke berapa Ibu kira-kira? Inginnya saya sih demi kemajuan sekolah ini dan kemajuan siswa, ingin saya itu di level 10 loh Pak. Luar biasa sekali. Ya, semangat ya. Berarti kalau level 10 sudah mendekati sempurna sebenarnya Ibu ya. Inginnya Pak, rencana saya itu kan ke sana. Selain dari aset yang ada di sekitar Ibu, dengan siswa juga, dan guru juga, dengan menonton YouTube juga, apa hal lain yang ingin Ibu lakukan? Tadi sudah disebutkan ekskul juga Bu ya. Nah, selain hal-hal tersebut, kira-kira masih ada peluang lagi tidak? Peluang yang lain yang bisa Ibu lakukan supaya menambah kemampuan Ibu mencapai level ke-10 tadi? Iya Pak, saya akan menambah perbendaharaan melalui buku-buku yang ada di perpustakaan, buku-buku kebudayaan kearifan lokal khususnya daerah Musi Banyuasin yang ada di perpustakaan maupun yang ada di perpustakaan daerah gitu. Jadi juga mencari referensi di buku-buku Ibu ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu bisa mencapai hal tersebut di tengah-tengah halangan ataupun rintangan yang mungkin akan terjadi pada kegiatan Ibu
menggali potensi diri ibu seperti mengajak rekan sejawat, mengajak tokoh, ya. Jadi pasti ada hambatan, ada rintangan. Bagaimana apa yang akan ibu lakukan kalau terjadi hambatan-hambatan tersebut? Ya, yang pertama itu seperti inilah Pak, saya harus terus berkomunikasi, sharing dengan teman sejawat, kemudian dengan orang-orang yang memang berkompeten untuk meningkatkan supaya saya bisa, bagaimana cara saya bisa melampaui rintangan-rintangan. Jadi Pak, saya meminta masukan lah dari orang-orang yang memang mempunyai kemampuan di bidang yang bisa meningkatkan kegiatan saya ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada rintangan ibu ya. Mudah-mudahan. Tidak ada halangan. Tapi apabila ada halangan, kita sudah ada solusi untuk mengatasi halangan-halangan tersebut. Dan insya Allah akan segera saya laksanakan Pak kegiatan saya ini. Mungkin yang pertama saya akan konsultasi dengan kepala sekolah dulu lah, untuk supaya kepala sekolahnya tidak miskonsep dengan saya, tidak salah pengertian dengan saya tidak merespon beliau berbicara. Jadi saya akan menemui kepala sekolah, berbicara dengan beliau, kemudian baru saya akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yang sudah saya rencanakan. Langkah pertama ibu akan menemui kepala sekolah dulu, Iya, Pak. setelah itu akan melaksanakan seluruh rencana Iya. besar ibu tadi, Iya, Pak, ya. iya. Kira-kira target untuk penyelesaian sampai ke titik angka 10 tadi, ibu memerlukan waktu berapa lama ibu? Kalau Apa sebulan? untuk dalam jangka waktu dekat ini yang inilah Pak, yang belum target, yang belum terlalu besar lah, belum bisa memastikan saya ke depannya. Kira-kira untuk jangka pertama ini saya dalam minggu-minggu depan ini mungkin Ada progresnya. ya ada progres lah ke Minggu depan depannya. ini. Belum berani saya untuk Terlalu tinggi. Ya, tidak masalah ibu, sebenarnya kalau kita juga punya target 1 bulan atau 2 bulan ya, itu sebenarnya untuk memotivasi diri kita sendiri ibu. Tapi paling tidak insya Allah dalam 1 semester ini ada perubahan Pak, setelah saya membentuk kegiatan ekstrakurikuler bercerita, insya Allah kedepannya akan ada progres. Berarti untuk ekskul itu ibu mulai itu di semester depan kemungkinan. Semester ini? Saya berusaha untuk mulai di semester ini. Wah, luar biasa. Semoga bisa mengembangkan minat dan bakat anak sekolah SD di sekolah. Ya, ya. Jadi ibu sudah lumayan ya kita ngobrol-ngobrol pada hari ini. Menurut ibu, apa kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini? Ya Pak, pokoknya yang pertama itu saya merasa senang dulu Pak, ini senang sudah bisa mengeluarkan menurut saya. Kedepannya ini setelah saya berbicara dengan Bapak, jadi agak keluar beban ini agak keluar, jadi saya mempunyai kedepannya saya akan membuat ekstrakurikuler bercerita, ekskul, kemudian saya akan menambah perbendaharaan cerita saya dengan cara sharing dengan teman sejawat, kemudian menambah ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, kemudian saya juga akan belajar teknik bercerita kepada para ahlinya seperti para pendongeng yang saya kenal juga melalui media sosial. Ya, mungkin juga media sosial ya. Iya, seperti itu. Ada lagi yang mau ibu sampaikan? Nah, sepertinya sudah agak lega Pak sekarang. Iya. Kalau begitu nanti kita atur jadwal lagi Bu. Saya pengen sekali mendengarkan bagaimana hasil dari hal-hal yang akan ibu lakukan. Iya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak sudah mendengar keluh kesah saya. Ya, terima kasih juga Ibu. Ya, kalau begitu kita akhiri percakapan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
Assalamualaikum Pak Zul, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi coaching sudah berjalan, saya melihat sudah lancar gitu ya. Sesuai dengan tujuan coaching kita, ingin menyelesaikan masalah yang ada pada coaching gitu Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kepada Pak Zul selaku coach. Kira-kira dari coaching tadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi Pak? Yang berjalan dengan baik itu pertama dari coachnya sendiri, coachnya sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan coaching dengan menyiapkan apa yang akan disampaikan untuk coaching ini tersendiri ya. Setelah itu yang sudah berjalan baik juga Alutirta. Alutirta itu tadi coachnya juga sudah mengikuti apa yang saya arahkan untuk mencapai tujuan, sehingga Alutirta dari awal hingga akhir itu terlaksana dengan baik. Mungkin itu Ibu. Biasa. Kemudian dari coaching itu juga Pak, sebagai coach gitu ya, sebagai coach kira-kira coaching yang akan datang, entah ketemu siapa lagi dengan permasalahan yang beda lagi gitu ya, kira-kira apa yang ingin Bapak tingkatkan sebagai coach? Yang jelas pembenaran kata yang ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk mendalami permasalahan yang ada pada coach, sebenarnya kita harus juga mengetahui apa materi atau wawasan yang mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga perlu kita membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berkaitan dengan permasalahan coaching tersebut. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan lebih meningkatkan kosakata saya dan pengetahuan saya di berbagai bidang. Setidaknya saya sudah bisa mengetahui masalah-masalah awal dari apa yang akan disampaikan oleh coaching. Itu yang mau ditingkatkan Pak ya. Kalau itu yang mau Bapak tingkatkan dari perbendaharaan kata-kata gitu ya. Kemudian apa kira-kira yang Bapak bisa lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Saya banyak mencari referensi yang jelas. Pertama, membaca buku tentang psikologi ataupun akan mencari update-update permasalahan seputar kependidikan yang sedang update. Biasanya hal-hal yang sedang update itu menjadi permasalahan ya, karena hal-hal itu termasuk hal baru. Jadi saya akan membahas ataupun membaca, setelah itu mempelajari hal-hal tersebut. Mungkin itu Bu. Baik, luar biasa. Semoga kedepannya lebih jadi coach yang profesional ya Pak ya. Amin. Kemudian untuk Ibu Ani tadi sudah coaching bersama coach kita. Sebagai coach, apa yang Ibu rasakan sebagai coach? Alhamdulillah setelah saya sharing dengan Pak Zul, saya merasa lega, merasa mempunyai pencerahan, mempunyai jalan keluar dari apa yang menjadi unek-unek saya. Jadi intinya saya merasa lepas dari masalah dan mempunyai rencana ke depan, mempunyai gambar hasil dari saya melakukan sharing dengan Pak Zul. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Saya selaku observer memang sangat dibutuhkan coaching ini Pak ya. Iya. Semoga kedepannya kita bisa jadi coach yang lebih profesional. Kemudian coach juga kita selalu butuh orang lain untuk tempat bercerita gitu ya. Iya. Setidaknya walaupun akhirnya tujuan kita untuk menyelesaikan masalah, paling nggak kita merasa lega dulu, kita bisa menceritakan beban kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ada apa Pak?
Maaf mengganggu waktunya sebentar, ada yang mau disampaikan. Ya Pak, silakan Pak. Gini Bu, saya ada suatu kendala di kelas saya khususnya karena ada beberapa siswa yang melakukan tindak bullying. Saya wali kelas 81 Bu. Ya. Siswa ini dulu pernah melakukan tindak bullying. Mereka ini ada kelompok ya, 5 orang. Nah, 5 orang ini sering melakukan pemerasan, minta uang ke teman-teman satu kelas dan juga teman-teman yang di kelas-kelas yang lain. Gitu Ibu. Jadi bullying ya Pak ya terjadi. Kira-kira Pak punya apa punya semacam rencana tidak Pak terhadap kasus ini? Sebenarnya saya sudah punya rencana Ibu. Bahkan sebelum rencana itu saya buat, saya juga sudah melakukan beberapa hal. Seperti saya melakukan pemanggilan kepada kelima anak tersebut. Saya berikan nasihat-nasihat ya, supaya mereka tidak melakukan hal-hal bullying lagi. Dan juga saya juga pernah melakukan memberikan penguatan kepada teman-teman sekelasnya dan teman-teman lain untuk melaporkan apabila terjadi tindak bullying. Akan tetapi hal tersebut sepertinya masih belum bisa, karena setelah saya melakukan hal tersebut, anak tersebut tetap masih melakukan. Malah mereka dalam 1 bulan ini Ibu semakin sering melakukan bullying terhadap teman-temannya. Bullying ini yang mereka lakukan yang pertama ialah sering mengejek teman-teman. Kedua, sampai tadi saya sampaikan, meminta uang ya, memeras seperti itu. Saya khawatir kalau ini tetap kita biarkan, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang melebihi dari 2 hal tersebut Ibu. Jadi rencana Bapak ke depan siapa saja yang bisa Bapak ajak untuk ke depannya menyelesaikan permasalahan? Kalau rencana saya, mungkin saya akan memanggil kedua orang tuanya ya. Jadi saya akan sampaikan kendala-kendala siswa ini untuk dalam bergaul ya. Sebenarnya mereka itu punya kesulitan dalam bergaul sehingga melakukan tindak bullying. Mungkin itu salah satu bahasa komunikasi mereka dengan teman-temannya ya. Jadi saya komunikasi kepada orang tuanya, juga menanyakan bagaimana tingkah laku anak tersebut kalau di rumah. Ya. Selain itu apakah ada lagi Pak rencana lain misalnya? Oh ya, rencana juga saya akan kerjasama dengan teman-teman guru ya, dalam memantau, memberikan masukan juga kepada anak tersebut. Kapan kira-kira Bapak bisa melaksanakan rencana Bapak ini Pak? Kalau ditanya kapan Ibu, sebenarnya kalau itu secepatnya, karena ini memang termasuk urgent, darurat ya. Iya. Kalau dibiarkan maka akan lebih parah lagi apa yang mereka akan lakukan kepada teman-teman ya. Saya juga ini Bu, jadi teringat tentang segitiga restitusi. Memang kemarin-kemarin saya hanya memberikan nasihat satu arah kepada anak-anak itu. Kemungkinan untuk ke depan ya saya akan melaksanakan segitiga restitusi. Dengan dilaksanakan segitiga restitusi, mudah-mudahan akan timbul di dalam diri anak tersebut kesadaran sendiri ya. Jadi mereka juga akan memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Saya yakin mereka itu tidak ingin melakukan, cuma untuk aktualisasi diri ya. Dan juga supaya mungkin lebih terlihat gagah di teman-temannya ya, kalau dia punya suatu grup, kelompok dan punya power ya. Nah, jadi saya juga rencana tadi ya melaksanakan segitiga diskusi. Kemungkinan saya akan panggil satu tidak secara berkelompok. Kalau kemarin ya saya panggil semua berkelompok. Mungkin dengan cara tersebut mereka akan bangun
mengatakan memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Nanti rencananya juga panggil satu persatu. Setelah itu tadi melibatkan orang tua, akan berkoordinasi dengan orang tuanya supaya timbul kesadaran dari anak tersebut, dan juga harapannya dia tidak melakukan kegiatan bullying ini lagi. Itu sudah suatu rencana yang sangat bagus Pak itu. Iya. Alhamdulillah. Targetnya itu, apakah Bapak mempunyai target terhadap kegiatan ini Pak? Misalnya anaknya harus bagaimana ke depannya? Kalau rencana saya itu, karena ini sudah berlangsung lama ya Bu ya, kemungkinan target saya 1 minggu ini sudah harus selesai permasalahan tersebut. Jadi selain melibatkan orang tua dan mereka sejawat, juga mungkin saya akan mengajak guru BK supaya memberikan masukan yang lebih dalam lagi kepada anak-anak ini. Jadi mudah-mudahan kalau inginnya saya itu minggu depan dia sudah ada perubahan gitu Bu. Sepertinya Bapak sudah mempunyai solusi Pak. Iya. Saya hanya setelah saya mendengarkan cerita Bapak, alhamdulillah Bapak sudah mempunyai rencana yang sangat bagus, dengan Bapak sudah mempunyai semangat untuk membimbing anak supaya keluar dari masalah bullying ini Pak ya. Iya, mudah-mudahan Bu ya. Karena yang memang masalah bullying ini sering terjadi, tetapi tidak boleh kita abaikan. Iya Pak. Karena bisa mengganggu psikologi anak tersebut, pelaku bullying, dan juga kemungkinan teman-temannya pasti lebih terganggu kalau terjadi tindak tersebut. Ya. Alhamdulillah Bapak sudah, sepertinya di pembicaraan kita ini Bapak sudah menemukan. Iya, alhamdulillah Ibu. Ya, bagaimana kira-kira perasaan Bapak sekarang Pak? Ya, sebenarnya awal kita ngobrol tadi saya tidak terpikirkan Ibu ya untuk melakukan seperti tadi segitiga restitusi. Seiring alur jalan kita ngobrol tadi, ada beberapa ide baru yang terpikirkan, dipandu oleh Ibu juga. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dalam waktu dekat Ibu. Ya. Iya Pak. Mudah-mudahan kedepannya bisa selesai ya Pak kasus ini. Iya. Jadi kalau saya simpulkan pembicaraan kita hari ini luar biasa sekali Bu. Terima kasih ya. Saya sudah mendapatkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah, dan juga ada jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Ya. Mungkin itu saja Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk menemani saya ngobrol hari ini Bu ya. Iya Pak. Yang lain bisa saya bantu ya Pak. Mungkin Bapak masih belum rasanya belum katakanlah puas dengan hasil diskusi sharing kita. Mungkin suatu hari nanti bisa kita sharing-sharing lagi Pak. Ya, saya minta waktunya Bu, kita atur jadwal mungkin 2 minggu ke depan, mungkin ya ada kendala-kendala yang saya hadapi bisa kita sharing-sharing lagi Bu. Oh boleh Pak. Saya juga menunggu Pak cerita dari Bapak mengenai kasus ini, bagaimana Bapak menyelesaikannya Pak. Iya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Ani. Sehat ya hari ini. Alhamdulillah. Baru sinar-sinar wajahnya. Oke Bu Ani, hari ini saya berkesempatan menjadi observer ya. Baik. Yang pertama saya ingin menanyakan apa sudah berjalan dengan baik menurut Ibu tadi dari coaching yang Ibu Ani lakukan. Menurut saya Bu ya, proses coaching ini insya Allah sudah sesuai dengan alur kita ya. Semoga Pak Zulnya memperoleh solusi lah dari hasil yang sudah kita sharing tadi ya. Yang saya lihat juga tadi sudah memenuhi dari alur kita ya. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki yang harus ditingkatkan Ibu sebagai
coach pada hari ini yang perlu ditingkatkan pada depannya? Dalam kegiatan coaching itu sebenarnya peran coach itu sebenarnya harus bisa mengarahkan, menggali permasalahan dari coaching. Nah, jadi coach itu untuk diri saya harus lebih banyak ini sepertinya perbendaharaan atau semacam pengalaman. Jadi ketika seorang kunci itu bercerita, saya mengetahui ke arah mana ini permasalahannya. Jadi kemudian saya juga harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengiring atau mengarahkan kunci itu untuk mengeluarkan perasaan-perasaan atau emosi. Jadi itu adalah cara untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik lagi menjadi coach. Oke, artinya baik, cuma itu yang saya tanyakan Bu. Menurut saya hari ini udah luar biasa. Coaching untuk hari ini dengan Pak Zul sudah sangat luar biasa, sudah memenuhi semua alur cerita Bu ya. Mudah-mudahan sukses untuk menjadi coach berikutnya. Selanjutnya Pak Zul, bagaimana perasaan Pak Zul setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah, perasaan saya lega yang pertama. Kedua, saya bisa menemukan beberapa solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya. Pada saat proses coaching, Ibu Ani memancing saya untuk mendapatkan solusi-solusi sehingga tujuan dari apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, permasalahan yang saya dapatkan itu bisa selesai. Jadi intinya lega sekali. Ada teman untuk ngobrol juga. Baik, jadi Pak Zul sudah merasa sangat lega, sudah mendapatkan cerita segar dari coaching hari ini ya Pak ya? Iya. Ya, kemudian menurut Pak Zul, apa yang perlu Pak Zul tingkatkan dalam coaching ini? Kalau menurut saya tidak banyak sebenarnya, tinggal kemungkinan persiapan durasinya ya, karena Ibu Ani ini juga mungkin banyak kegiatan lain. Untuk pertemuan berikutnya saya mungkin bisa minta waktunya lebih banyak lagi ya. Jadi lebih mengatur waktu ya Pak? Iya. Ya, supaya lebih lama lagi ya Iya. coachingnya, biar semua unek-unek keluar semua, jadi ide-ide segar yang tadinya terpendam muncul semuanya. Baik, terima kasih Bu Ani, Pak Zul. Coaching hari ini berjalan dengan sangat baik. Mudah-mudahan kita semua sebagai pendidik ya bisa melaksanakan coaching atau coaching ya dengan alur cerita yang sangat baik. Mohon maaf apabila observer hari ini kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.